Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah jam ini, berkatilah kebaktian pagi ini, berkata-katalah kabar kami melalui ayat-ayat yang kita membahas. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan berkhotbah sesuatu peristiwa yang terjadi setelah Lot selesai hidupnya dan sebelum Abraham terus dipimpin oleh Tuhan. Kenapa di dalam waktu ini? Setelah Lot selesai karena Sodom Gomora dibakar habis oleh Tuhan. Saat sebelum itu terjadi satu hal, Tuhan bicara sama Abraham. Dan Tuhan bicara sama Abraham seolah-olah ada sesuatu adegan, ada satu peristiwa yang akan terjadi untuk mempengaruhi sejarah dunia. Saudara-saudara, semua orang punya anak, peristiwa jadi, nikah, melahirkan anak, ada cucu. Semua itu rutinitas. Tetapi peristiwa yang terjadi yang saya mau khotbahkan hari ini, itu bukan satu peristiwa rutinitas. Tapi sesuatu campur tangan di dalam sejarah yang bikin sesuatu pengaruh besar merubah sejarah dunia. Yaitu di janjinya Tuhan diberikan seorang anak yang menjadi keturunan Abraham yang akibatnya mempengaruhi sejarah 4.000 tahun. Yaitu harus dilahirkannya seorang anak lain sama anak-anak semua yang lain di dalam seluruh dunia. Ini janji iman. Janji perjanjian. Anak yang diberikan sebagai the promised child. Anak yang dikasih Tuhan menurut perjanjian. Setiap tahun yang dilahirkan jutaan manusia. Setiap hari yang dilahirkan beribu-ribu manusia. Dari Asia, Afrika, Eropa, dari Australia, dari Amerika Selatan. Setiap hari ratusan ribu bayi yang dilahirkan. Tadi 4.000 tahun yang lalu ada satu kalimat dari Tuhan. Saya akan memberikan seorang anak menjadi hadiah untuk kamu. Hei Abraham. Adegan ini adalah satu janji Tuhan. Khusus untuk seorang laki-laki nama Abraham. Dan Tuhan berkata, kamu akan mendapatkan seorang bayi tahun depan. Waktu itu Abraham umur berapa? 99. Tuhan berkata, Abraham, sayalah Allah yang Maha Kuasa. Jadikanlah dirimu seorang orang sempurna di hadapan saya yang Maha Kuasa. I am Almighty God. Be a perfect person to live before me. And I will give you another son. I will give you a son. It is promised to be a gift to you. Ini kalimat seperti Abraham dipanggil sebagai sesuatu kehendak yang dinyatakan kepada umat manusia. Sekali lagi sebagai sesuatu pemberian yang dinyatakan kepada umat manusia. Waktu Abraham dipanggil, tidak ada orang tahu mau apa Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Dia panggil seorang untuk menjadi satu bangsa yang baru. Menciptakan satu genealogi yang baru. Menciptakan satu nenek moyang yang baru. Untuk melahirkan sesuatu bangsa yang akan merubah sejarah manusia. Abraham dipanggil ada rencana Allah yang berbeda dengan arus sejarah manusia. Abraham dijanjikan anak.
ada satu rencana Allah yang membentuk sesuatu genealogi, sesuatu bangsa yang baru berlainan dengan bangsa yang lain. The calling of Abraham and the giving son to Abraham. Dua hal ini menentukan sejarah, mempunyai arah yang baru. Kalau Abraham tidak dipanggil, seluruh dunia akan binasa beserta Ur, Mesopotamia, dan tidak ada pembaruan. Jika Abraham tidak berikan anak daripada Ishak, maka sejarah tidak mungkin mempunyai keselamatan seperti apa yang sekarang kita lihat. Saudara-saudara, the calling of God is to build a new nation. The son given to Abraham, Isaac, is to given salvation. Abraham dipanggil untuk ada bangsa yang baru. Ishak dikaruniakan supaya ada keselamatan. Ini semua rencana lebih penting dari jalannya sejarah yang tidak ada arahnya. Sejarah berjalan terus. Anakmu menikah, tahun depan ada anak. Anak orang lain menikah, tahun depan ada cucu. Ini semua tidak sesignifikan Abraham dipanggil dan Ishak diberikan. Karena Abraham dipanggil, ada bangsa Israel. Karena Ishak dikasihkan, ada keselamatan Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu rencana di dalam seluruh arus sejarah manusia. Ada core, ada tulang sumsumnya. The nation of Israel and the salvation of Jesus Christ becomes the new core and new focus of the total history. Kita sekarang orang Kristen karena kita percaya Yesus. Yesus ada karena Abraham dipanggil. Dan di dalam diri Abraham ada arus Yesus dilahir. Di dalam Yesus ada gereja yang digenapkan. Ini semua sudah direncanakan oleh Allah. Tetapi rencana Allah ini sulit dikerjakan. Karena waktu Abraham dipanggil, itu Mesopotamia sudah mau hancur. Waktu Abraham diberikan anak, Abraham sudah tidak mungkin melahirkan anak. Dari orang tua yang tidak mungkin melahirkan anak, dipanggil oleh Tuhan, dijanjikan memberikan anak, terjadilah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak penting menjadi utama. Ini adalah rencana Tuhan Allah. Saudara tahu tidak? Di dalam seluruh Indonesia ada satu gereja namanya Gereja Reform Injil Indonesia. Mengapa ada GRI? Karena di dalam gereja ini ada fokus. Ada arus yang paling penting Tuhan memberikan kepada kita. Tugas. Dan di dalam tugas ini ada orang-orang di dalamnya yang dipilih untuk menjalankan kehendak Allah. Dari Stephen Tong yang dipanggil untuk mendirikan GRI, sampai orang-orang di dalam GRI yang dipanggil satu persatu menjadi hamba Tuhan, ada rencana yang lebih tinggi daripada sejarah manusia abad 20, abad 21 untuk mencapai fokus, mencapai arus daripada tulang sumsum kehendak Allah di dunia ini. Saudara-saudara, Abraham, aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadikan dirimu seorang manusia yang sempurna di hadapanku. Saudara-saudara, Tuhan ingin melihat ada orang yang sempurna. Siapakah orang sempurna? Yaitu mereka yang benar-benar mencapai target yang direncanakan Tuhan supaya manusia tidak sembarangan hidup. Tidak sembarangan berkebebasan
yang menyeleweng ke sini ke sana. Tuhan mau menetapkan satu jalur. Tuhan mau menciptakan satu fokus. Di dalam fokus itu, di dalam jalur itu ada manusia yang beres. Karena terlalu banyak orang tidak beres. Manusia mau berzina, mau narkoba, mau menceraikan istri, mau berzina, mau berjudi. Terlalu banyak orang dengan kebebasan yang liar melangkahi dan menjalankan hidup tidak beres. Apakah Tuhan puas? No. Tuhan sangat sedih melihat manusia yang hidup sembarangan. Tuhan menginginkan ada manusia yang beres. Siapakah manusia beres? Di dalam dunia yang tidak beres. Di dalam begitu banyak manusia yang semua hidupnya tidak karu-karuan. Tuhan merencanakan ada semacam manusia yang tidak boleh tidak karu-karuan. Tidak boleh bebas sembarangan. Tidak boleh tanpa standar hidup seliar mungkin. Itulah yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan panggil di dalam peristiwa pilih Adam, pilih Abraham, pilih Musa, pilih Elias, pilih Daud, dan akhirnya ternyatakan pilihnya Yesus Kristus menjadi wakil Tuhan yang sejati di dalam dunia. Kenapa mesti tunggu sampai Abraham 99? Kalau Abraham umur 20 dengar panggilan Tuhan dan dengar pilihan Tuhan, itu tidak aneh, tidak istimewa, dan tidak ada gunanya. Kalau Abraham masih umur 20, masih punya sperma banyak, masih menjadi pemuda yang mungkin melahirkan banyak anak-anak yang hebat, tidak ada kemuliaan Tuhan. Tuhan menunggu terus. Abraham sampai 75 baru dipanggil keluar dari Ur. 90 baru dipersiapkan hatinya. Sampai 99 Abraham, sekarang dengar, aku mau jadikan engkau orang sempurna. Sudah mau mati kok sempurna apa? Sudah tua, kehendak apa? Tuhan mau apa engkau? Tuhan berkata, I want you to be a perfect man. Di dunia ini manusia semua kacau balau. Semua hidupnya sembarangan. Saya mau jadikan engkau seorang yang sempurna. Bagaimana mungkin engkau menjadi orang sempurna? Before me. Jadi orang sempurna di hadapan saya. Kenapa? Karena saya Allah yang maha kuasa. Istilah Allah maha kuasa jarang muncul di dalam Alkitab. Apalagi dikatakan oleh Allah sendiri. Maka di sini, Abraham, I am God Almighty. Now, I hope you become a perfect man before me. Akulah Allah yang sempurna. Allah yang maha kuasa. Jadikanlah dirimu orang sempurna di hadapan saya. Saya tidak tahu kalau kita dengar kalimat Tuhan yang menuntut kita menjadi orang sempurna 100%. Kita kaget tidak? Kita sanggup tidak? Kita mungkin mencapai target itu tidak? Abraham tidak bicara. Abraham dengar dan Abraham terima dan Abraham mau seperti apa yang dituntut oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan berkata, akulah Allah yang maha kuasa. Engkau harus jadi orang sempurna. Apakah hubungan antara dua kalimat ini? You will never be perfect until you depend on me. Itu artinya, kalau engkau bersandar kepada saya,
Allahmu yang maha kuasa, barulah engkau mungkin menjadi sempurna. Kamu tidak mungkin menjadi baik. Kamu tidak mungkin menjadi sempurna jikalau tidak ada Allah yang maha kuasa. Now before you, I am your God. Before me, you are my targeted man. Aku bertarget engkau jadi manusia sempurna. Saudara-saudara mau tanya, adakah orang sempurna di dunia? Istilah manusia sempurna mulai dari kapan? Dari ayat ini. Setelah itu Alkitab berapa kali bicara tentang Allah yang sempurna di seluruh kitab suci. Berapa kali Allah menyebut manusia sempurna. Dari Kejadian sampai Wahyu. Sebut oleh Alkitab sebagai manusia yang sempurna. Coba cari. Abraham pertama dengar kalimat ini. May I be able to achieve a man of perfection. Mungkin saya mencapai menjadi orang sempurnakah? Mengapa Tuhan tuntut di dunia kalau tidak ada orang sempurna? Mengapa Tuhan perintahkan saya, mengharapkan saya menjadi orang sempurna? Ini boleh dibahas 1 jam. Saya tidak bicarakan sekarang. Tapi Tuhan betul-betul sudah mengatakan kalimat ini kepada Abraham. Bukan kepada Lot. Karena Lot punya hati tidak mempunyai keinginan menjadi orang sempurna. Lot cuma ingin kaya. Lot cuma ingin boleh menjadi konglomerat. Maka Lot tidak peduli Allah. Tidak peduli kehendak Tuhan. Dia peduli mana bisa untung banyak. Saya pindah ke kota itu. Banyak orang suka ke Amerika. Ingin menjadi orang kaya di Amerika. Banyak orang desa di Indonesia pindah ke Jakarta. Ingin menjadi orang kaya di Jakarta. What is your motivation of your move? Engkau pindah sini sana. Motivasinya apa? Cari duit? Jangan-jangan engkau pentingkan keuntungan. Engkau tidak pernah lihat kehendak Tuhan. Abraham beda dengan Lot. Karena Lot maunya kaya. Lot inginnya menjadi konglomerat. Lot tidak perhatikan kehendak Tuhan itu. Mau apa? Abraham lain. Karena Tuhan memberikan target. Bukan kepada Lot. Tetapi kepada Abraham. Dia mau cari orang yang hati motivasinya menuntut kehendak Tuhan. Kalau kamu bisa mempunyai motivasi yang benar mau cari kehendak Tuhan, dengar. Maka Tuhan mungkin menyatakan kehendak kepadamu. Supaya engkau bisa kelop. Supaya engkau bisa maju. Dan engkau menjadi orang yang mengerti rencana Tuhan. Saya mau tanya. Dunia ada orang sempurna tidak? Adakah manusia berani mengatakan diri sempurna? Saya penasaran. Saya ingin mengetahui. Akhirnya saya menemukan di dalam sejarah Tiongkok. Ada satu orang yang menyembunyikan. Menyatakan. Mengklaim dia sempurna. Orang itu hidup kira-kira hampir 300 tahun yang lalu. Namanya adalah Kaisar Qianlong. Kaisar Qianlong waktu umur 80 dia memberikan nama baru kepada diri. Orang tua 100% sempurna. Bahasa Tionghoanya sequan lao ren. Sempurna dari 10 segi. Sempurna sebagai orang tua. Saya mau tanya. Kenapa kaisar lain tidak berani menyebut diri sempurna dari 10 segi? Kenapa Kaisar Qianlong berani menganggap diri sempurna 10 segi? Karena dia memang hebat. Dalam militer tidak pernah kalah. Dalam wilayah bikin
kategori Tiongkok terbesar sepanjang sejarah. Dalam ekonomi, tidak pernah kekurangan uang memerintah seluruh Tiongkok. Waktu itu kira-kira 400 juta manusia. Sekarang Tiongkok sudah 1.400 juta. Waktu itu 400 juta, 350 tahun yang lalu. Pada waktu dia tua, dia sudah jadi kaisar 60 tahun. Akhirnya dia tidak berani jadi kaisar lagi. Kenapa? Karena dia mengatakan, kakekku jadi kaisar 62 tahun. Saya tidak berhak melebihi dia. Saya cucunya. Saya harus tahu diri. Jangan melangkahi. Jangan mendahului nenek moyangku. Maka dia mundur. Saudara mengetahui di Inggris, zaman semua ratu kaya raya. Sangat jaya. Waktu semua raja kalah kaya, kalah makmur. Ini gejala yang saya tidak ngerti. Why in the period of all queens, England was so prosperity, England was so strong. Waktu semua raja laki-laki menjadi pemerintah, Inggris kurang kuat. Anne, Queen Victoria I, Queen Elizabeth I, Queen Victoria, Queen Elizabeth II. Ini semua zamannya ratu-ratu. Inggris kuat luar biasa. Yang memerintah Inggris paling panjang adalah Victoria, 62 tahun. Tapi yang melampaui Victoria adalah Elizabeth II yang baru mati 3 tahun lalu. Dia memerintah Inggris 70 tahun. Di dalam dunia yang memerintah satu negara sebagai kaisar, sebagai presiden yang lebih 70 tahun tidak pernah ada. Yang ada yaitu Elizabeth II yang baru mati. Nah saudara-saudara, mengapa Chen Long berani mengatakan diri, aku manusia 10 segi sempurna, sechen lauren. Sudah dengar kalimat di bawah ini ya. Waktu dia sudah memimpin 60 tahun, dia mundur supaya tidak melampaui kakeknya yang 62 tahun. Waktu itu orang bilang, kaisar kita sudah umur 80, sudah tua, sudah begitu hebat. Di dalam militer, sempurna. Di dalam ekonomi, sempurna. Di dalam wilayah kategori negara, sempurna. Di dalam pertanian, sempurna. Di dalam kemiliteran, kepolisian, sempurna. Di dalam perdagangan, sempurna. Saat itu Tiongkok negara paling kuat di dunia. Lebih dari Amerika, lebih dari Inggris, lebih dari Spanyol, lebih daripada Portugis, lebih dari Perancis, lebih pada Jerman. Duta besar Inggris kalau sampai di Beijing tidak bisa ketemu raja seenaknya, harus minta mau ketemu kaisar. Kaisar Tiongkok, kaisar terbesar di dunia. Duta ambassador dari Inggris kalau datang apply, saya hari besok ingin ketemu kaisar Tiongkok, boleh enggak? Kalau kaisar Tiongkok memberikan izin, boleh. Besok jam 10 ketemu. Maka ambasador Inggris datang sampai di istana, mesti melakukan satu upacara, yaitu 3 kali lutut, 9 kali ketuk. Apa artinya upacara 3 lutut 9 ketuk? Begitu raja keluar, dia mesti lutut pertama kali. Lutut di tanah, kepalanya hantu, ketuk tanahnya 3 kali. Dok, dok, dok. Mulai bengkak saya tidak tahu ya. Saya tidak pernah saya lakukan itu. Lalu dia berdiri, jalan 3 langkah lagi. Lutut lagi. Kedua kali lutut. Dok, dok, dok. Ketuk lagi 3 kali. Berdiri lagi.
Jalan 3 langkah, lutut lagi. 3 kali lutut, 9 kali ketuk. Sesudah ini sedikit pecah atau pakai balsam, saya nggak ngerti. Baru dia boleh ketemu Kaisar Tiongkok. Kamu tahu tidak, 300 tahun yang lalu, Tiongkok lebih kuat dari Mesir, lebih kuat dari Amerika, lebih kuat dari Inggris, lebih kuat dari Perancis, lebih kuat dari Spanyol, lebih kuat dari Portugis, lebih kuat dari India. Seluruh dunia negara paling kuat Tiongkok 300 lebih tahun yang lalu. Tetapi dari kira-kira 200 tahun yang lalu, Tiongkok mulai lemah. 100 tahun yang lalu Tiongkok dihantam, diserang, dibom oleh Inggris, Perancis, Italia, Jerman, dan semua negara barat. Sampai akhirnya menjadi miskin sekali. 130 tahun yang lalu Tiongkok menjadi negara yang bayar utang karena kalah perang, diperas habis-habisan oleh Inggris, oleh Perancis, menjadi negara yang sangat terbelakang, dihina-hina. 100 tahun yang lalu Tiongkok banyak yang batuk-batuk, banyak yang sakit TBC, dianggap negara yang paling banyak orang berpenyakit TBC di dunia. Ini perubahan di dalam 100 tahun. Nah, saya mau cerita sekarang dari paling kuat menjadi mulai lemah. Itu karena raja seorang yang tadi undurkan diri. Namanya Qianlong. Saudara-saudara, waktu Qianlong paling jaya, seluruh Tiongkok menghormati dia. Dan orang di Qingdezhen yang bikin itu periuk, yang bikin porselin, memikirkan kasih hadiah apa sama Qianlongnya. Maka mereka menemukan, mendesain satu guci yang tingginya kira-kira lebih 90 cm. Nah ini, sudah lihat. Guci ini apa istimewanya? Di atas bibir daripada mulut itu ada 100 huruf. Lalu setiap huruf menggarisin 100 kalimat. Setiap kalimat 100 huruf. Dari setiap baris 100 huruf. Dari paling atas sampai jeklok ke masuk, keluar lagi. Lalu sampai paling bawah. Setiap garis 100 huruf. Saya mau tanya, 100 baris. Setiap baris 100 huruf. Jadi berapa? Semua jawab? 10.000. Ini namanya gentong 10.000 huruf. Setiap huruf sama. Setiap huruf itu artinya cuma satu. Umur panjang. Longevity. Dan inilah namanya gentong 10.000 huruf mengenai umur panjang. Setelah selesai ini tidak gampang. Karena satu huruf tulisannya Chinese satu macam. Tapi satu huruf bikin 10.000 semua huruf yang sama tapi bentuknya sedikit. Mati-matian mereka pikir baru jadi. Di dalam gentong ini 10.000 setiap tulisan artinya sama. Dan setiap tulisan bentuknya lain. Orang yang bisa menemukan satu huruf ganti cara tulis 10.000 kali. Berapa pintar otaknya saya tidak tahu. Dan gentong ini sudah dikasihkan kaisar-kaisarnya senang sekali. Karena dia dapat sesuatu yang di dunia tidak ada, ini satu-satunya. Sesuai itu dikopi berapa biji. Saudara-saudara. Dan umur 80 dia sudah menjadi orang sempurna 10 segi. Orang tua yang paling sempurna di dunia. Dia mundur diri. Sekarang saya kaitkan ayat ini dengan ayat Alkitab. Jadilah orang sempurna. Tuntutan Tuhan kepada siapa? Abraham. Tetapi banding Abraham sama Qianlong, benarkah di dunia ada orang sempurna? Saya menjawab, tidak ada. Benarkah Qianlong sempurna?
Saya bilang, tidak. Kalau zaman itu saya ngomong tidak, saya bisa dipotong kepala. Tapi dia sudah mati duluan, saya berani. Dengar kalimat di bawah ini. Waktu dia mengatakan, saya undur diri. Karena saya tidak berani mensaingi orang tua kakek saya. Yang menjadi kaisar 62 tahun. Saya paling banyak umur jadi kaisar 60 tahun saya mundur. Setelah dia mundur, dia masih hidup 4 tahun baru mati. Setelah 4 tahun dia mati, anaknya membunuh seorang menteri yang paling kaya. Karena apa? Menteri itu seorang koruptor terbesar sepanjang sejarah dari Adam sampai sekarang. Menteri yang dibunuh oleh kaisar anaknya Qianlong, itu namanya siapa? Siapa di sini mengetahui orang paling kaya korupsi di sejarah Tiongkok siapa? Coba yang bisa angkat tangan. Saudara-saudara. Orang itu Menteri Keuangan Tiongkok. 300 tahun yang lalu. Korupsinya berapa banyak? Dengar. Hanya perak 800 juta on. 1 on berapa ya? Perak yang disita 800 juta on. Jadi paling sedikit 40 juta kilo perak. Emas, berlian. Korupsinya banyak sekali. Dan saya mau tanya, kenapa Qing negara begitu kuat tidak bisa bunuh koruptor? Karena raja sayang sama dia. Raja sayang kenapa sama satu menteri? Karena menteri itu dianggap sama raja. Mukanya mirip sama perempuan yang mengasuh menteri waktu kecil. Ini cerita ya, selain saya tidak ada orang tahu di sini. Kaisar Qianlong waktu kecil diasuh oleh seorang pembantu perempuan. Pembantu perempuan itu menjaga dia. Seperti kamu ada anak yang kamu sayang, suruh pembantu yang menjaga dia. Jadi Kaisar Qianlong masih kecil, belum jadi kaisar. Disayang oleh seorang perempuan pembantu di dalam kerajaan. Disayang. Tuh anak kecil ini waktu digendong sama perempuan itu melihat di lehernya ada satu andeng-andeng. Jadi anak ini main-main andeng itu. Jadi pembantu ini dimainkan andengnya seneng. Jadi dia menjadi kawan baik dari anak kecil ini. Dia tahulah besok akan jadi kaisar. Setelah menjadi kaisar, tetap ingat akan pembantu yang ada andeng-andeng yang dia anggap sangat indah itu. Main-main terus. Jadi sayang, anak itu sayang pembantu ini sayang anak itu. Setelah besar dia dari kaisar, pembantunya mati. Mati dia nangis setengah mati. Sudah nangis setengah mati. Dia dapat seorang menteri laki-laki. Ganteng sekali. Lehernya juga ada andeng-andeng sama. Terus dia lihat itu ingat pembantunya yang dia sayang dari kecil. Dia sayang menteri itu. Terlalu sayang menteri itu. Karena dia anggap ini pembantunya cewek, ini menterinya laki. Dari kaisar sayang sama menteri laki. Hanya karena ada andeng-andeng seperti pembantu waktu dia kecil. Hati-hati ya. Kamu pakai pembantu apa? Tanya dulu ada andeng-andeng tidak. Besok mungkin anakmu kecanduan oleh andeng-andeng seperti itu. Jadi penyelewengan. Saudara-saudara. Dan menteri itu disayang sekali oleh Kaisar Qianlong. Membiarkan dia lebih bebas. Tidak dikuasai, tidak diatur, tidak dibatas. Akhirnya menteri itu lihat kaisar senang saya boleh sembarang. Mulai korupsi. Setelah korupsi dikasih sama kaisar. Kaisar bilang, aduh ini menteri yang saya sayang. Tidak usah diapain, tidak usah dihukum, tidak usah dipenjarakan. Terus menjadi menteri yang korupsi seumur hidup. Sampai Qianlong umur 80.
menteri itu masih disayang terus. Sampai Qianlong sedih mundur, menteri itu masih menjadi menteri. Lalu setelah Kaisar Qianlong mundur, suruh siapa yang mengganti dia? Anaknya. Di antara puluhan anak, pilih satu menjadi kaisar, namanya Kaisar Jiaqing. Kaisar Kangxi, Yongzheng, Qianlong, Jiaqing. Kangxi 62 tahun jadi kaisar. Penerusnya Yongzheng 13 tahun jadi kaisar. Kenapa begitu pendek? Karena dianasi-nasi. Pada waktu Kaisar Qianlong itu sudah tua, dia turun. Lalu anaknya menjadi kaisar. Anak jadi kaisar 3 tahun, papanya masih ada. Papa dari kaisar dianggap kaisar tua yang undur diri menjadi kaisar senior. Tua menjadi kaisar senior yang membiarkan kuasa kepada anak. Anaknya namanya Kaisar Jiaqing. Menjadi kaisar, Qianlong menjadi senior. 4 tahun kemudian, Qianlong mati. Umur 80 lebih. Lalu anaknya menjadi kaisar, tidak ada senior. Setelah tidak ada senior, anaknya mengatakan, saya sekarang mau menghabisi menteri yang disayangi oleh papa saya. Menteri itu namanya He Sheng. He Sheng mulai takut. Yang sayang saya, kaisar senior sudah meninggal. Setelah kaisar senior meninggal, anaknya benci sama saya. Karena dia tahu saya bagaimana korupsi. Begitu banyak uang. Sekarang dia akan apakin saya. Perintah turun. Tangkap He Sheng. Tentara masuk rumahnya He Sheng. Geledah semua hartanya. Akhirnya menemukan dia mempunyai uang-uang korupsi. Waktu itu pakai perak 800 juta on. 800 juta on. Mungkin 40 juta kilo. 40 juta kilo perak. Mungkin paling sedikit ada 500 ribu kilo emas. Disita semua. Wah, ternyata dia punya kekayaan separuhnya negara. Semua pajak seluruh Tiongkok dikumpulkan. Cuma 2 kalinya uang yang diterima oleh He Sheng, seorang menteri yang koruptor. Ditangkap, tidak lama kemudian karena yang senior sudah mati, yang junior berani mengatakan, saya memberikan titah, potong kepala He Sheng. Wah, dipenggal kepalanya, dibunuh seluruh Tiongkok, tepuk tangan. Koruptor sudah dibunuh, negara akan menjadi kaya lagi. Tapi saya kasih tahu, Kaisar Jiaqing selain bisa membunuh, tidak bisa kerja apa-apa. Saudara-saudara, orang yang pintar kritik, dan tentu pintar produktif. Orang yang pintar cari kesalahan orang lain, dan tentu dia pintar bisa sumbangsi. Inilah kesulitan di dalam politik. Engkau kalau studi di Amerika, di Harvard, di Holland, di Jerman, di Prancis, engkau pulang paling pintar cari kesalahan orang lain. Tapi dirimu sendiri bisa memberikan sumbangsi, bisa menguatkan negara, bisa membuat ekonomi seluruh negara maju. Dan tentu ini persis sama. Jiaqing membunuh He Sheng, seluruh Tiongkok kira dia hebat. Sampai mati dia tidak kerja apa-apa selain bisa membunuh koruptor. Maka papanya sudah mati. Dia mematikan koruptor. Pada waktu dia mati, seluruh Tiongkok turun, militernya turun, peperangan kalah, ekonomi diperas. Tiongkok terus lemah sampai zaman Mao Zedong. Tiongkok miskin sekali. Mao Zedong bilang, tidak bisa. Saya bikin kuat Tiongkok.
Maka mulai membuat Tiongkok kuat. Sampai sekarang Tiongkok sangat kuat. Tetapi waktu Qiandong sebelum turun, dia mana? I am the 10 aspect perfect man. Sequan lauren. Dan dia anggap diri paling sempurna. Hari ini saya membandingkan. Sempurna menurut tuntutan Tuhan kepada Abraham. Dan sempurna dari Kaisar Qiandong menganggap diri sempurna. Bedanya apa? Manusia menganggap diri sempurna. Tak tentu sempurna. Sempurna yang dituntut oleh Tuhan. Tak tentu sungguh-sungguh terwujud. Sehingga di dunia ada orang sempurnakah? Tidak ada. Tetapi Allah Bapa pernah mengatakan, Abraham, jadilah orang sempurna di hadapan aku. Yesus pernah berkata di Matius pasal 5, jadilah sempurna seperti Bapamu sempurna di surga. Saya mau tanya, Allah Bapa tuntut manusia jadi sempurna. Allah Anak mengharapkan kita jadi sempurna. Tetapi sesungguhnya adakah orang sempurna di dunia? Di dalam perjanjian lama, adakah orang sempurna? Mencapai apa yang dituntut Tuhan? Tidak. Di perjanjian baru, adakah orang sempurna? Sebagai apa yang diingini oleh Yesus Kristus? Tidak. Siapa sempurna? Paulus berkata, aku tidak menganggap aku sudah sempurna. Jadi orang paling baik di dunia tidak berani mengatakan diri sempurna. Bahkan Abraham dituntut tapi tidak pernah diakui dia sempurna. Bahkan Paulus dituntut Yesus tapi dia tidak berani mengaku diri sempurna. Maka saya tanya, benarkah di dalam sejarah manusia ada orang sempurna? Boleh dikatakan tidak ada. Kalau tidak ada, mengapa Tuhan masih tuntut Abraham? Jadikanlah dirimu orang sempurna di hadapanku. Tuhan tahu tidak mungkin. Tuhan tahu. Yesus tahu tidak mungkin. Yesus tahu. Mengapa Allah Bapa tuntut? Mengapa Allah Anak tuntut? Kalau mereka tahu tidak mungkin. Ini paling sedikit berkata kepada manusia, hidup tidak boleh tidak ada target. Orang Kristen khususnya anggota gereja Reform Injili, tidak boleh hidup tidak ada target. Kalau hidup tidak ada target, engkau akan sembarangan hidup, menjadi orang tak karu-karuan, menjadi orang yang terlalu sembrono, menjadi orang yang sangat rusak menangani moral dirimu sendiri. Maka kita memang susah menjadi manusia. In order to be perfect, as what have been targeted by our God to us, kita gentar. Tetapi kita kalau sampai mati tidak bisa mencapai sempurna. Bilang, Tuhan ampuni saya. Meskipun saya ingin menjadi sempurna, saya tidak mungkin capai. Tolong ampuni saya. Tapi jangan kehilangan targetmu, idemu, kegiatan, tuntutan kepada dirimu untuk menjadi sempurna. Tuhan berkata kepada Abraham, jadi sempurna dasarnya apa? Because I am Almighty God. Istilah Almighty di dalam bahasa asli dari bahasa Ibrani itu apa? Itu istilahnya El Shaddai. El itu Elohim, Allah. Shaddai itu Allah yang limpah, yang kaya, yang berlebih-lebih, mewujudkan kelimpahan kekayaanku, mengisi kebutuhanmu. Berarti Allah sanggup dan Allah bersiap memberikan apa yang kita perlu supaya tidak kekurangan. Allah sanggup, Allah bersiap untuk memberikan segala sesuatu kepada kita sehingga kita jangan sampai kekurangan. Daud menulis di dalam
Mazmur 23. The Lord is my shepherd. Tuhan itu apa? Gembalaku. I shall not want. Aku tidak mungkin akan kekurangan. Sekarang kita sering rasa kurang, bukan? Rasa uang kurang, rasa waktu kurang, rasa bijaksana kurang, rasa anugerah kurang. Sehingga kita selalu mengeluh kita di dalam kesulitan kekurangan. Tetapi saya mau tanya, kalau orang Kristen hidup dalam kekurangan, kita mesti bagaimana? When we realize we are in want, we are not enough, what should we do? Kalau kita merasa kita insaf kita kurang, kita mesti bagaimana? Orang bodoh rampok, curi, orang setengah bodoh pinjam, yang setengah bodoh yang tidak bertanggung jawab sudah pinjam tidak bayar. When you are in want, when you are lacking something, what did you do? You should steal? No. You should rap? No. You should force others to give? No. You should work hard. Engkau harus kerja berat untuk mengisi kebutuhanmu. Tetapi engkau kalau tidak kerja berat dan engkau malas, engkau terkekurangan, engkau mati di dalam kepicikan dan kekurangan. Tapi ada semacam orang, di dalam dia rasa kurang, dia cepat datang kepada Tuhan. Kenapa engkau tidak doa sama Tuhan? Engkau doa kenapa tidak taati perintah dari Tuhan? Engkau kenapa tidak minta Tuhan memberikan? Kitab suci mengatakan, jikalau ada orang di antara kamu yang kekurangan bijaksana, engkau mesti datang kepada Tuhan. Minta kepada Dia yang sanggup memberikan dengan kelimpahan dan tidak menegur engkau. Wah, kalimat ini tertulis di dalam Yakobus. Kalimat ini penting sekali. Ask from Him who is rich, who is able to give you, but never rebuke you. Tahu tidak, kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan tidak menghina. Kalau kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan memberi, Tuhan akan memberi, tetapi Dia tidak menghina. Dan Dia tidak menegur kita. The Lord who never rebuke, and you give you according to His richness, do you understand Him? Engkau harus beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, Abraham dengar kalimat ini. Selanjutnya Tuhan berkata, aku akan memberikan seorang anak kepadamu tahun depan, waktu sekarang ini. Next year, this time, I will give you a son to be your descendant. Waktu Abraham dengar kalimat ini, dia umur berapa? 99. Laki-laki umur 9, spermanya sudah kering. Dia sudah tidak mungkin melangsungkan hubungan seks dengan perempuan. Dia tidak mungkin mengevakuasikan semprotan dari sperma untuk bikin istrinya hamil. Dia tahu itu. Tetapi Abraham waktu dengar, next year I give you a son. Abraham diam-diam, tidak bantah. Kenapa tidak bantah? Dia percaya Allah tadi katakan, aku Allah Maha Kuasa. Dia percaya yang Maha Kuasa mungkin bisa memberikan saya sperma baru, berikan saya kemungkinan baru menghamilkan Israel. Jadi dia terima, dia orang beriman. Pada waktu Abraham mengatakan tentang dia beriman tidak bantah, cuma terima saja. Waktu itu istrinya ada di tenda. Kenapa istri di tenda, suami tidak di tenda? Karena Abraham meluangkan waktu, cari tempat untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Istrinya terlalu sibuk melayani kebutuhan keluarga di dalam tenda. Di dalam keluarga kita juga ada ketidakseimbangan antara rohani suami dan rohani perempuan. Di dalam keluarga kita ada ketidakrataan
iman seorang suami dengan iman seorang istri. Mungkin suami lebih cinta Tuhan, selalu ikut kebaktian. Istri lebih cinta rumah, selalu melayani kebutuhan keluarga. Mungkin suami selalu ikut kebaktian, istri selalu tidur. Mungkin istri selalu ikut kebaktian doa, suami selalu pergi minum-minum, tidak mau datang ke Tuhan. Setiap suami istri seimbangnya, tak mungkin capai sama rata. Setiap pasang suami istri cintanya kepada Tuhan tidak mungkin sama rata. Sehingga kali ini Abraham sedang bersekutu dengan Tuhan. Kali ini Sarah tidak ikut. Waktu Abraham dengar khotbah, isinya Sarah tidak tahu. Tetapi Sarah dengar sedikit melalui YouTube, melalui online, melalui streaming. Jadi Abraham dengar apa? Aku akan memberikan anak kepadamu. Sarah istri ikut-ikut dengar melalui YouTube atau melalui streaming. Apa yang dilakukan Abraham? Tenang, beriman kepada Tuhan. Apa dilakukan oleh Sarah? Hahaha, dia ketawa. Kenapa ketawa? Dia pikir Tuhan ini gila ya. Suami umur 99. Mana mungkin menghamilkan saya? Tuhan guyonan. Tuhan katakan kalimat illogical. Tuhan sedang menjanjikan hal-hal yang tidak masuk akal. Maka dia ketawa. Saya mau tanya, waktu manusia mentertawakan Tuhan, Tuhan tahu enggak? Tahu enggak? Tuhan tahu. Khotbah saya ditertawakan oleh wanita ini. Demikian Stephen dong khotbah. Ada orang yang percaya, ya. Ada orang yang tidak percaya, iya. Yang tidak percaya bagaimana? Dia kira Tuhan dah tahu. Saya menghina Tuhan. Apa itu? Umur 99 masih bisa menghamilkan istri. Tahu dah istri umur 89. Mereka beda 10 tahun. Maka Sarah waktu dengarkan janji Tuhan, I'm going to give you one son next year this time. Abraham diam. Kenapa diam? Dia terima. Abraham hebat. Abraham sama kita sama sekali berbeda. Abraham tidak mempunyai kitab suci. Kita punya Kejadian sampai Wahyu. Kita sangat diberkat Tuhan. Kita semua kitab suci lengkap. Kita mempunyai penuh perjanjian lama, perjanjian baru. Tetapi Abraham yang tidak ada kitab suci, apa bedanya sama kita yang mempunyai kitab suci penuh? Kita punya kitab suci sempurna. Kita sudah baca. Tidak percaya. Abraham tidak ada kitab suci. Tapi setiap kalimat Tuhan, dia percaya. Ini bedanya. Jangan kira engkau sekolah teologi, engkau pasti iman lebih baik dari orang lain. Yang sekolah teologi mungkin kurang percaya sama Tuhan. Yang tidak ada kesempatan sekolah teologi mungkin imannya cukup. Jangan kira engkau punya banyak buku teologi, engkau akademik kuat, engkau pasti iman lebih tebal dari orang lain. Mungkin engkau bukunya 10.000, semua engkau baca, engkau tidak percaya. Mungkin ada orang kampung yang menjadi petani, tidak ada buku teologi, tapi ke gereja, dengar apapun dia percaya. Jangan sombong. Saya sudah menemukan banyak anak sekolah teologi kita, STTRI, sudah sekolah banyak, sudah ujian lulus, sudah angka SKC-nya cukup, tapi imannya kurang. Saya bukan orang bodoh. Saya seorang yang sendiri suka baca. Buku saya lebih 20.000. Saya sendiri banyak mengetahui pengetahuan sejarah, filsafat, teologi, filsafat, dan semua sosiologi. Semua saya ingin tahu. Saya tidak berani bantah sama Tuhan.
Tapi banyak anak sekolah teologi baru sudah 5 semester. Mereka kira mereka sudah hebat. Mulai menghina janji Tuhan. Menghina apa yang Tuhan karuniakan. Yang Tuhan janjikan untuk diberikan. Demikian Abraham dengar kalimat Tuhan. I'm going to give you one son to be your descendant. Abraham tenang. Abraham terima dengan iman. Tapi Sarah yang di dalam tenda, waktu dia ketawa, apakah kita mengatakan? Malaikat langsung datang, tanya dia, Sarah, mengapa engkau ketawa? Tuhan tahu loh, engkau sedang menghina Tuhan. Jangan kira engkau menghina Tuhan, engkau meragukan Tuhan, Tuhan diam-diam berarti Tuhan tidak tahu. Tuhan suruh malaikat tuntut kepada Sarah. Kenapa engkau ketawa? Sarah, engkau mengapa menghina perjanjian Tuhan kepada Abraham? Apa reaksi Sarah? No, aku tidak ketawa. Tidak, engkau sudah ketawa. Orang sudah tidak beriman masih mau membela diri. Itu namanya counter apologetika. Engkau kurang percaya. Engkau menghina Tuhan, tapi engkau tidak mengaku, engkau mau membela diri. Engkau pakai counter apologetika melawan Tuhan. Malaikat menjawab, Sarah, there is nothing impossible for God. Bagi Tuhan Allah tidak ada hal yang mustahil. Engkau kenapa ketawa? Kenapa engkau menghina Tuhan? Sekarang dibuntukan. Sarah tidak bisa menjawab. Dia harus malu karena dia tidak percaya firman Tuhan. Saya mengatakan sekali lagi, Abraham tidak ada kitab suci. Tetapi Abraham penuh iman. Apa yang Tuhan katakan mungkin jadi. Saya percaya kita punya kitab suci. Kita banyak kali tidak mau percaya firman Tuhan. Saya mau tanya, sampai kapan engkau menjadi orang seperti ini? Ini akan lewat, saya akan berhenti khotbah saya di sini. Minggu depan kita akan melihat, benarkah Abraham mempunyai anak? Kenapa Tuhan memberikan anak? Kenapa Tuhan menjanjikan itu? Kenapa janjinya begitu sulit? Abraham pikir saya umur 99. Sperma saya sudah kering. Saya tidak mungkin mengevakuasikan apa ke dalam rahim dari nyonya saya. Saya tidak mungkin bikin dia hamil. Tuhan kenapa janji ini? Dia tidak bicara. Dia diam-diam menerima saja. Dan Sarah berkata, tidak mungkin. Apa itu umur 99? Mungkin mempunyai anak. Mungkin menghamil ke saya. Omong kosong. Tidak usah percaya. Semua tulisan Alkitab itu omong kosong. Semua firman Tuhan tidak mungkin terjadi. Tidak usah percaya. Dia orang otak kuat. Dia orang logikanya sangat kencang. Dia rasa dia bisa pikir sebagai orang yang akal budinya begitu pintar. Sarah bukan perempuan bodoh loh. Salah perempuan yang sangat pintar logikanya. Maka dia menghina Tuhan. Tapi Tuhan akan membuktikan. Tuhan itu Tuhan. Semua 1, 2, 3. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Semua. Itulah sebabnya Tuhan disebut Tuhan. Karena tidak ada hal yang bikin dia mustahil. Itu sebab setahun kemudian benar-benar Sarah mendapatkan anak. Dan diberi nama Ishak. Minggu depan kita teruskan apa yang dicatat Alkitab. Mari kita berdoa. Saya minta dengan hormat akan pendeta siapa di sini naik ke atas. Pimpin kita di dalam doa. Mari kita semua tunduk kepala. Saya minta pendeta
Engkau wijaya, pimpin kita di dalam doa. Bapa Kerajaan Surga, kami sungguh bersyukur untuk apa yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami sudah boleh mendengar banyak, kami sudah boleh mendengar banyak firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang percaya, dan kami juga boleh menjadi orang-orang yang belajar taat. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak akan pernah sempurna, tapi biarlah kami selalu mempunyai target seperti yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan pimpin dan sertai kami kiranya di dalam perjalanan kami sebagai orang percaya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami, Roh Kudus boleh memimpin kami, untuk kami boleh mentaati apa yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin.